Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Sari. Di sini saya akan membahas terkait uji T dan uji F dalam analisis regresi berganda dengan SPSS. Nah, sebelum kita menguji analisis regresi berganda dengan SPSS, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari analisis regresi berganda dengan SPSS. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis berganda bertujuan untuk ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas dalam kurung X terhadap variabel terikat dalam kurung Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas dalam kurung X terhadap variabel terikat dalam kurung Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas dalam kurung X terhadap variabel terikat dalam kurung Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kita kembali ke Excel. Nah, di sini ada motivasi, variabel X 1, prestasi X 2, dan belajar Y. Di sini ada 10 data sampel. Nah, selanjutnya kita langsung ke program SPSS. Nah, seperti biasa di program SPSS ada data view dan variabel view. Kita ketikkan di variabel view. Untuk kolom pertama kita berikan X1, kolom kedua X2, kolom ketiga Y. Selanjutnya untuk di label kita tuliskan motivasi X1, prestasi X2, belajar Y. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di data view ada X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita pindah ke program Excel. Nah, di sini untuk motivasi prestasi belajar, kita copy datanya. Setelah itu kita pindahkan. Kita paste. Nah, sudah muncul ya datanya. Kita ke analyze. Kita cari regression. Setelah itu kita klik linear. Untuk belajar, kita pindahkan ke dependent. Untuk motivasi dan prestasi, kita copy, kita pindahkan ke independent. Selanjutnya oke. Nah, sudah ada ya datanya regression. Di sini ada rumusan hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap belajar Y. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh prestasi X2 terhadap belajar Y. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh motivasi X1 dan prestasi X2 secara simultan terhadap belajar Y. Nah, di sini ada tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Nah, di sini ada dasar pengambil keputusan. Uji T, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T dalam kurung A per 2 N dikurangi K dikurangi 1. Maksudnya T ini adalah tingkat kepercayaan 0,05 dibagi 2. Nah, untuk N ini 10 data sampel, setelah itu dikurangi jumlah variabel. Jumlah variabelnya ada 2. Yang pertama motivasi X1,
Yang kedua, X2 prestasi. Untuk dikurangi 1 ini rumus. Jadi 10 dikurangi 2 dikurangi 1 hasilnya 7. Nah, sekarang kita cek ke distribusi nilai T tabel. Nah, di sini ada 0,025, kita tinggal tarik ke bawah sampai ke 7. Nah, sudah saya tandai hasilnya 2,365. Sudah saya pindahkan hasilnya 2,365. Nah, sekarang kita ke uji F. Jika nilai C kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai C lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini ada rumus F tabel, F dalam kurung K, N dikurangi K. Nah, untuk K ini variabel X-nya ada 2. X yang pertama motivasi, X yang kedua prestasi. Nah, untuk N-nya itu jumlah data sampelnya 10 dikurangi K. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Nah, ini untuk 2 ini variabel X. Nah, kita ke distribusi nilai F tabel. Di sini 2, kita tarik ke bawah. Hasilnya sudah saya tandain. Sini 8. Hasilnya 4,46. Nah, sudah saya pindahkan hasilnya 4,46. Di sini ada pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 dengan uji T. Di sini ada koefisien sudah saya pindahkan. Nah, ini datanya untuk koefisien sudah saya pindahkan. Koefisien pengujian hipotesis pertama. Ya, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,971. Nah, untuk sig ini 971 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,038 lebih dari T tabel 2,365 ini dari mana? Dari yang sudah kita cari. Nah, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,753 kurang dari 0,05. Ya, untuk sig nilai kedua ini 753 kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya 0,72. Nah, untuk T hitung, untuk nilai T hitung lebih dari T tabel 4,46 ini dari mana? Dari yang sudah kita cari. Ya, sudah kita cari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti terdapat pengaruh X2. Nah, di sini ada kurva uji T. Di sini ada area hipotesis ditolak. Untuk di sini ada area hipotesis diterima. Nah, maksudnya seperti apa untuk membacanya? Nah, untuk T tabel 4,46 saya menaruh angkanya, saya gariskan di sini ya 4,46. Nah, untuk T tabel 4, nah sama-sama ya di sini untuk penyimpanannya menandakan. Nah, untuk area hipotesis ini diterima X2 T hitung 0,37. Untuk ini X1-nya T hitung 0,38 karena lebih besar dibandingkan dengan X2 ya. Kalau X1 itu T hitungnya 0,38, untuk X2 T hitungnya 0,372, lebih besar, lebih positif, lebih besar hasilnya sehingga area hipotesisnya diterima.
Di sini ada nilai, ada ANOVA sudah saya pindahkan. Nah, pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,910 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 0,096 ya. Untuk 0,910 dari sig dan nilai F hitung dari F. Lebih dari F tabel 4,46 yang sudah kita cari, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Koefisien determinasi berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,027 ya. R square 0,027. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 0,27%. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.